بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mari kita tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah sukses menjalankan visi misi dakwahnya dalam rangka menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin. Sahabat Mufid Ba'i yang dimuliakan Allah, salah satu media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah dengan cara terus berusaha untuk meraih cinta dan kasih sayangnya. Caranya adalah dengan istiqomah melakukan semua yang diperintahkan, baik perintah yang wajib seperti sholat, puasa, zakat dan lainnya, ataupun yang sunnah seperti berkurban pada hari raya Idul Adha. Dengan cara itulah maka Allah akan cinta kepada kita semua. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi wa ma yazalu yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbah. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Perbuatan sunnah yang bisa kita lakukan sangat banyak macamnya, dan salah satunya adalah dengan cara berkurban. Berkurban merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam atau sunnah muakkad. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'dainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Berdasarkan ayat ini, kita semua sangat dianjurkan untuk berkurban setelah menunaikan sholat hari raya Idul Adha, baik dengan unta, sapi, maupun kambing. Adanya anjuran itu tidak lain selain sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Sahabat Mufid Ba'i yang dimuliakan Allah, berkurban pada hari raya Idul Adha memiliki nilai keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi, dan merupakan salah satu perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah sekarang mempersiapkan pahala kepada orang-orang yang berkurban, walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan tersebut, bahkan sebelum darahnya membasahi tanah. Hal itu merupakan balasan atas ketaatan orang-orang yang berkurban dalam memenuhi seruan dari Allah. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah,
pahalanya telah diterima di sisi Allah. Karenanya, lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain keutamaan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu karyanya yang berjudul An-Ghunyah li Thalibi Thoriqil Haq menjelaskan bahwa suatu saat Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah perihal pahala atau balasan yang akan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad yang berkurban. Kemudian Allah menjawab, pahalanya adalah bahwa pada setiap bulu dari hewan kurbannya aku beri dia 10 kebaikan, aku hapus 10 dosa-dosanya, dan aku angkat dia dengan 10 derajat. Ketahuilah, wahai engkau Nabi Daud, bahwa sesungguhnya hewan kurban itu adalah kendaraan, dan sungguh hewan kurban itu adalah penghapus kesalahan-kesalahan. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, itulah beberapa kemuliaan dan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua jika berkurban. Oleh karenanya, mari pada momentum Hari Raya Idul Adha kali ini kita jadikan ajang untuk sama-sama berkurban dalam rangka memenuhi seruan Allah. Selain karena kemuliaan dan pahala yang sangat banyak, juga agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena anjuran ini hanya 1 kali dalam setiap tahunnya, yaitu setelah sholat sunnah Idul Adha 10 Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Demikianlah perihal keutamaan dan pahala yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang berkurban. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita semua sebagai golongan hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.